Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfa Fauzan. Pada kali ini kita akan melanjutin project Flutter kita dengan nama UMB Toko. Pada video sebelumnya kita udah sama-sama tahu cara menggabungkan database yang ada di PHP My Admin ke project Flutter kita, yang dimana ketika kita menjalankan project Flutter kita, ketika kita selesai login, maka kita akan diarahkan ke produk view list yang isinya adalah sesuai dengan semua data yang ada di produk view list ini sesuai dengan data yang ada di PHP My Admin dengan nama databasenya itu Toko Api atau Api Toko gitu, kayak kalau nggak salah Toko Api. Nah, untuk tugas kali ini saya diberikan tugas untuk fokus ke fungsi insert. Jadi sebelumnya kan ubah, hapus, dan juga insert itu belum berfungsi. Jadi kali ini kita akan update ya beberapa file untuk fokus ke fungsi insert ini. Jadi kita akan fokus ke memfungsikan fungsi insert gitu, atau menjalankan fungsi insert pada project kali ini. Nah, tugasnya itu yang kita perlu update adalah produk model, lalu produk block, dan juga produk detail view. Ada 3 nih, ada 4 ya, tapi kita ke 3 ini dulu: model, block, dan juga detail view. Oke. Yang pertama adalah produk model dulu ya. Yang diubah tuh apa sih? Yang diubah itu sama kayak kemarin di bagian tipe datanya itu berupa integer, yaitu ID dan juga harga produk. Di sini kita menggunakan try parse ya, try parse. Ini sebelumnya kita menggunakan integer parse, dan yang sekarang yang terbaru kita menggunakan integer try parse. Begitu juga dengan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara integer parse dan juga integer try parse. Jadi perbedaannya ini, yang pertama itu fungsinya sama-sama mengonversi string menjadi integer. Jadi antara integer parse dan juga try parse itu sama-sama mengonversi yang tadinya string menjadi integer. Lalu perbedaannya itu ada di saat error handling. Jadi kalau integer parse ketika error handling itu melempar pengecualiannya berupa format exception jika string tidak dapat dikonversi menjadi integer. Lalu jika integer type parse itu error handlingnya itu tidak melempar pengecualian berupa format exception, tetapi melempar pengecualiannya itu berupa null. Jika string tidak dapat dikonversi, maka dia akan melempar pengecualian berupa null. Jadi itu perbedaannya ketika error handling. Lalu secara kegunaan juga, kalau integer parse cocok digunakan ketika kita sangat yakin bahwa string yang akan dikonversi selalu valid sebagai integer. Sedangkan untuk integer try parse itu ketika kita ini ragu atau tidak yakin bahwa string ini akan selalu valid. Jadi kita ini ragu nih, string ini akan selalu valid atau tidak. Maka kegunaan try parse ini ketika kita tidak yakin bahwa string selalu valid sebagai integer dan ingin menangani kesalahan dengan cara yang lebih aman dan terkendali. Jadi seperti itu. Perbedaannya tuh ada di error handling dan juga kegunaan. Jadi hasil yang diberikan integer parse itu dia akan mengembalikan dia akan melempar pengecualian
berupa format exception jika stringnya tidak dapat dikonversi menjadi integer. Itu untuk integer parse, dan kegunaannya itu cocok ketika kita yakin bahwa string yang akan dikonversi selalu valid. Lalu untuk integer try parse itu lebih aman. Jadi ketika gagal mengonversi string menjadi integer, dia akan merempel pengecualian berupa null, dan kegunaannya juga cocok ketika kita tidak yakin bahwa string ini selalu valid sebagai integer, dan ini terbukti lebih aman dan juga terkendali. Maka dari itu kita menggunakan try parse karena caranya itu lebih aman dan juga terkendali. Jadi itu alasan kenapa kita menggunakan try parse. Lalu selanjutnya kita ke update produk blok. Update produk blok. Apa yang harus kita update? Nah, yang kita update tuh ada di bagian ini, var body, harga produk, harga produk kita tambahin titik, lalu to string. Nah, seperti ini. Ini juga yang ditambahkan cukup to string. Oke, kita save dulu, baru saya jelaskan. Jadi kegunaan to string dalam konteks harga produk adalah yang pertama, konversi nilai numerik ke string. Jadi to string ini digunakan untuk mengubah nilai numerik yang berupa integer menjadi string. Lalu keperluan JSON. Dalam serialization atau konversi objek menjadi JSON, nilai numerik sering kali perlu diubah menjadi string atau untuk konsistensi atau format tertentu. Lalu antarmuka pengguna. Menampilkan nilai numerik sebagai teks di UI memerlukan konversi ke string. Dan yang terakhir adalah log dan debugging. Menggunakan toString memungkinkan penyertaan nilai numerik dalam pesan teks untuk log atau debugging. Dengan demikian, toString memastikan bahwa nilai numerik dapat digunakan dalam format yang memerlukan string seperti JSON dan teks tampilan di UI. Jadi kegunaan toString itu untuk seperti JSON dan juga teks tampilan di UI. Lalu selanjutnya kita lanjut update produk detail view. Oke. Jadi pada produk detail view ini saya udah siapkan codingan updateannya ya. Nah, ini detail view. Sorry. Ini produk detail view. Kita save. Lalu lanjutnya apa nih? Insert data master product, edit data master product. Nah, oke, kita jelasinnya dari apa ya? Maksudnya itu adalah ini kan produk detail view itu ketika kita telah mencet data yang ada di produk view list ya. Nanti ada banyak nih. Kemarin itu ada 10 kalau nggak salah. Ketika kita mencet satu barang, maka dia akan lari ke produk detail view. Nah, seperti itu. Lalu di dalam produk detail view ini terdapat dua tombol, edit dan juga delete atau hapus. Nah,
ketika kita edit, maka dia akan lari ke produk view. Sama halnya juga ketika kita mencet tombol plus yang ada di ujung, itu adalah tombol untuk insert data atau tambah data. Dia juga akan lari ke produk view, sama-sama produk view. Nah, coba kita lihat di produk view. Di dalam produk view ini terdapat dua form, yaitu mode ubah produk dan juga tambah produk. Jadi ketika kita di produk detail view, kita mengklik edit, maka dia akan nge-push ke produk view, dan di dalam file produk view, isUpdate ini akan menerima dan menentukan jika widget produk itu tidak bernilai nol, maka dia akan berubah ke dalam mode ubah produk. Jadi ketika kita mengklik di produk detail view itu tombol edit, maka widget produk tidak akan bernilai nol, tidak akan bernilai nol. Maka dari itu isUpdate akan menentukan mode apa yang akan digunakan pada produk view. Maka ketika tombol edit pada produk detail view ini diklik, maka widget produk tidak bernilai nol, dan juga isUpdate telah menentukan bahwa mode ubah produk lah yang akan digunakan pada produk view. Lalu ini state itu akan memanggil isUpdate untuk mengatur judul dan juga tombol submit sesuai dengan mode yang telah ditentukan. Lalu untuk button submitnya ini kita belum di update. Jadi nanti button submitnya itu akan dibikinin dua fungsi, yaitu fungsi ubah dan juga fungsi simpan, yang dimana fungsi ubah ini akan berfungsi ketika mode di dalam produk view ini ketika fungsi ubah atau simpan ini dia akan berfungsi sesuai dengan mode yang ditentukan oleh isUpdate. Jadi seperti itu. Jadi di dalam produk view ini terdapat dua form ya. Jadi ketika kita di dalam produk detail view mengklik tombol edit, maka dia akan lari ke produk view, dan isUpdate akan menentukan nih tadi dikliknya itu di tombol produk detail view, yaitu tombol edit, maka widget produk tidak bernilai nol. Beda halnya dengan ketika kita mengklik tombol plus di atas pada produk view list, maka pada produk view dia akan bernilai nol dan akan sudah tahu nih dan menentukan modenya itu adalah mode tambah produk. Maka untuk tombol button submitnya itu secara otomatis akan fungsi simpannya akan berfungsi, karena yang tadi sudah jelaskan bahwa fungsi ubah dan juga simpan itu akan berfungsi sesuai dengan mode yang telah ditentukan oleh isUpdate, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan insert data itu sudah kita jelaskan tadi maksudnya apa, lalu edit juga sudah kita jelaskan, lalu kita update produk view. Nah, update-nya itu yang tadi kita akan membuat dua fungsi, yaitu fungsi ubah dan juga fungsi simpan. Gunanya untuk apa? Jadi untuk apa ya, istilahnya untuk fungsi ubah dan juga simpan ini ya, ketika kita ingin sudah selesai nih, kita udah selesai ngubah pada form ubah produk. Ketika kita sudah selesai ngutak-ngatik ubah barangnya, maka proses loadingnya akan berfungsi di
fungsi ubah tadi gitu. Jadi kita buat fungsi ubah dan juga fungsi simpan itu untuk proses loading. Dan di sini saya sudah menyiapkan. Nah, ini adalah fungsi ubah dan di sini ada fungsi simpan, yang dimana sama ya, hampir sama. Yang beda cuma descriptionnya juga. Dan pada form ubah juga ini berbeda dengan form tambah produk ya. Jadi pada form ubah produk ini dia akan isi di dalam text box kode produk, nama produk dan juga harga produknya itu sesuai dengan nilai yang ada, data yang sudah ditambahkan sebelumnya gitu. Jadi misal di dalam database data nanti nih, di dalam database atau di dalam produk view list nanti ini kan ada banyak nih datanya. Salah satunya tuh Excel. Ketika kita klik Excel lalu kita edit, maka itu pada form ubah produk di file produk view ini akan menampilkan data yang sama gitu. Berbeda dengan form tambah produk, dia tuh text boxnya tuh kosongan. Jadi emang sesuai dengan modenya ya. Nah, ketika semuanya sudah diupdate, jadi kita membuat proses loading ini, yang dimana ketika kita berhasil insert, maka kita akan nge-push ya, kalau nggak salah nge-push ya. Ketika kita sudah berhasil insert atau kita sudah menambahkan produk, kita akan nge-push ke produk view list. Kalau untuk ubah nih kalau nggak salah belum berfungsi ya. Jadi kalau untuk ubah kita hiraukan dulu. Yang kita fokuskan adalah insertnya ini. Ketika kita berhasil, kita akan nge-push ke produk view list, dan yang kita tambahkan sudah ada nih di produk view list. Tetapi jika kita ketika kita gagal menambahkan barang, maka akan ada tanda pesan simpan gagal, silakan coba lagi. Oke. Yang pertama kita aktifkan dulu atau nyalain dulu XMPP nya, Apache dan juga MySQL. Oke, tunggu loadingnya selesai. Oke, lalu kita ke terminal baru ya, Neo Terminal. Nah, lalu kita jalankan ini seperti yang kemarin saya bilang ya. Jadi untuk menjalankan Flutter ini ada dua cara, yaitu menggunakan Android emulator. Kita bisa download Nox, aplikasi Nox, lalu atau kita menggunakan HP kita sendiri. Kita sambungkan ke laptop kita, lalu kita jadikan HP kita ini sebuah emulator. Atau kita bisa menggunakan browser. Ketika kita ingin menggunakan browser, maka kita menggunakan perintah ini seperti itu. Oke, kita jalankan. Password emailnya sesuai. Lalu ininya kita login. Nah, ini kan udah ada banyak nih, dan ini dua data ini saya coba-coba tadi ya,
codingannya ternyata bisa. Lalu kalau kita ke edit, nah dia akan muncul dia akan nge-push ke produk view, dan produk view is update ini akan telah menentukan bahwa produk view ini menggunakan mode ubah produk, dan datanya ini sama ya, dan ini belum berfungsi ubahnya. Dan untuk insert datanya ada di sini ya, di produk view list. Nah kita coba ya, dia ke produk view dengan widget produknya ini bernilai 0, maka mode yang digunakan oleh produk view ini adalah mode tambah produk. Kita tambah produk, misal namanya ini kita berhubungan dengan besi lagi, as, atau jangan as ya, cat aja deh, cat F talit black, harga pasarannya 60.000. Bismillah. Nah sudah ditambahkan kodenya 5001, nama cat F talit, warna hitam, harganya 60.000. Jadi tombol insert step yang sekarang ini sudah berfungsi ya. Coba kita ini lagi, masih berhubungan dengan cat cat save blue, harganya lebih mahal, misal nih 1 liter deh. Kita simpan dan berhasil. Cat save warna biru 1 liter, harganya 75.000. Oke, karena sudah berhasil, cukup sampai sini aja. Semoga membantu, dan ikuti terus perkembangan project Flutter kita ini sampai selesai ya. Ini baru sampai step insert data, jadi ubah hapusnya itu belum. Kemarin login registrasi udah, terus menyambungkan ke database juga udah ya, berarti kalau nggak salah ya 2 lagi nih, hapus dan juga ubah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan, ilmu yang saya berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.